selalu dikondisikan dirinya dalam keadaan yang terpegang. Sehingga dulu banyak cerita kalau para ulama itu punya harta, itu tidak tanggung-tanggung. Ketika dia berinfak itu ya habis-habisan. Sehingga apa? Ketika dia nggak punya, lalu berdoa pada Allah itu ya dengan kesungguhan total, betul-betul nggak punya. Betul-betul sudah habis itu. Dia habiskan lagi, sehingga dia berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kemudian kita yang punya banyak cadangan gitu ya. Lalu mikirnya begini, ya Allah saya minta, kalau nggak dijawab, saya juga masih punya Pak. Itu pasti nggak serius itu doanya gitu ya. Atau potensinya itu untuk total itu agak susah. Nah, itu praktek sebagian ulama yang mengikuti menuju motor tidak mampu. Ya, ketersempitan hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, suasana batin yang total itu harus menyertai doa-doa kita, supaya doa itu betul-betul berstatus doa, bukan berstatus doa. Karena yang Allah jaga itu yang utauni, itu yang berstatus doa. Lalu yang kedua, syarat untuk menjadi doa adalah ketika orang bertaubat dari kemaksiatan. Bagaimana mungkin orang yang tekun dalam kemaksiatan lalu dia menghadap Allah dengan meminta agar keinginannya dipenuhi? Wong dia ini menentang Allah, ya, diperintah tidak mau jalan, yang dilarang malah diterjang. Itu kan seolah-olah dia ini dalam posisi berhadapan dengan Allah. Ya, kalau bahasa kita apa ya? Nggak perlu lagi. Kalau tadi kita kotor, soal kotor jangan orang tidak dalam satu frekuensi. Kita bermusuhan malah mintanya gimana caranya, gimana alatnya, ya, nggak nyambung. Maka kepada Allah, ya posisi kita harus dalam posisi untuk mendekat kepada Allah bahwa kita ini salah. Rasul mengajarkan dan mencontohkan dalam sehari itu dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul membaca lebih dari 70 kali istighfar dalam sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan 100 kali. Di antara 70 sampai 100 bertaubat. Maka setiap kali kita selesai sholat itu kan juga istighfar. Kalau ada sisi di mana kita menentang Allah secara sengaja atau tidak sengaja dengan melakukan kemaksiatan, lalu kemudian kita mohon kepada Allah untuk diampuni kesalahan. Sehingga ketika kemudian kita mohon sesuatu pada Allah, ya itu nyambung, relevan. Ya, relevan. Tidak dalam posisi berhadapan Allah, tapi memang kita dalam posisi ketaatan kepada Allah, lalu kita minta kepada kita. Di antara salah satu sebab terhalangnya doa itu ketika orang berdoa itu masih menggunakan, memakan harta yang haram. Kalau itu belum ditaubati dan dibersihkan, itu terhalang doanya, tidak dijabah ya. Ini diantaranya. Maka kita ya taubat ini harus menjadi aktivitas cara pikir dan cara pandang dalam hidup. Ya. Nah, tobat itu maknanya kita mengakui diri kita ini banyak salah, banyak kurang. Dan ini baik. Karena kalau kemudian orang ini menganggap dirinya sempurna, ini sudah repot. Tadi ibu-ibu sore mandi kan? Mandi tak Pak Bu, mandi semua kan? Mandi. Pertanyaannya, kenapa kok mandi? Tidak tahu. Supaya bersih apa? Ya.
Ya kan? Nah, kita mandi itu karena sadar bahwa diri kita kotor. Coba misalnya ada orang yang keringatnya pun wanginya seperti parfum. Kira-kira mandi nggak? Perlu mandi nggak? Nah, keringetnya kayak parfum. Gimana perlu mandi? Mau cukup keringetan gue semerbak wangi kok. Cuma karena kita menyadari kita ini kurang. Kalau kemudian kita sudah beraktivitas ke sana kemari, kalau beduk kotor, keringatnya bau, kita pulang kemudian mandi. Ya. Tidak punya pilihan. Semakin punya banyak pilihan, maka semakin punya resiko dia mengalami masalah. Misalnya begini, contoh paling gampang. Dengan mau pilih, maka semakin kita punya potensi risiko. Semakin tinggi kriteria kita, semakin peluangnya kita nggak bahagia itu semakin besar. Karena jangan nanti pulang membayangkan di rumah, ya ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami. Harusnya kalau saya pulang nanti begitu pulang, istri membukakan pintu, menyambut dengan senyuman, pakai pakaian yang buatkan kopi yang bagus, ya, pakai parfum, siapkan kopi, siapkan pisang goreng, dan seterusnya gitu. Maka semakin banyak kriterianya kalau kita menentukan tentang apa yang ingin kita miliki, kita memilih untuk ini dan itu. Begitu sampai di rumah ternyata enggak seperti yang diharapkan, ya, maka kita akan berpotensi untuk kecewa. Maka orang yang paling nyaman itu apa? Memilih atau tidak memilih. Doa-doa saja. Tapi nggak usah menentukan harus begini begitu. Doa-doa saja. Karena memang tugas kita sebagai hamba itu ya ditempatkan untuk berdoa. Dan kita pasti banyak butuhnya. Berdoa yang sungguh-sungguh. Tapi nggak usah menentukan ini dan itu. Misalnya menentukan kapan, ya, bagaimana, bentuknya apa. Bahwa kita butuh ini itu nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak harus mengharuskan. Lalu seolah-olah kemudian Allah itu harus ikut dengan kemauan kita. Ya Allah, saya tuh butuh gini. Hanya bu manut sama saya, ya Allah. Kalau diperintah-perintah itu gimana? Tidak bisa begitu. Fungsi kita kan sebagai hamba. Ya. Wa fir min dzalikal mukhtar. Ya. Dan dalam kamu lari kepada Allah Zat yang Maha Memilih. Ya. Wa min firari, wa min kulli syai'in ila Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan yang dikehendaki dan Allah lah Zat yang Maha Memilih. Makanya terserah Allah. Terserah Allah. Kalau Allah belum mengijabah, ya tidak apa-apa, untuk Allah berkuasa kok kan. Kalau Allah mengijabah lebih cepat, itu kehendak Allah juga. Jadi kalau kemudian kita ini mengembalikan semuanya kepada Allah, kalau ada doa yang dijawab cepat, ya tidak membuat kita menjadi sombong. Oh, mungkin itu wajan mandi tenang. Pokoknya saya doa itu sekarang minta, besok itu sudah terkabul. Top saya, loh, salah, ya. Padahal dia ini ketika diberikan begitu ya, boleh jadi orang yang doanya mudah dijabah itu, kalau kata para ulama sebagian, ini justru harus hati-hati dari sudut pandang yang lain. Kenapa? Contoh, orang amin dengan misalnya pas di Malioboro ada orang kata amin. Kira-kira kalau amin, wis ngamen alat terapati jelas suara nulis marai, semua terapan itu mau. Kira-kira dengan kartu sarap itu mau dan diwet terus dengan rumah. Ya. Sebaliknya kalau ada orang amin, suaranya bagus, ya, main musik itu juga keren, gitu ya. Kira-kira ini gendang cepat rumah apa dengan rumah ini? Kemungkinan besarnya yang pertama tadi, karena tidak enak gitu ya. Sekolah gendang juga hilang.
mengganggu suasana indahnya dunia. Nah, tapi kalau orang itu maknanya bagus, musiknya bagus, suaranya bagus, keren gitu, wah kita tunggu, dikasih, pasti band rambut. Nah, perlu nanti request lagu, misalnya